Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentinus Artaputra sebagai moderator yang mendampingi presentasi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan anggota-anggota kelompok 3B. Yang pertama, Sidra Sikova, Aprilia Derli Kartika Setiawati, Aisyah Rehana Fakira, Hans Konstantin Lee, Seva Kurnilia, Almira Ramadhani, Hanin Nabilah, Hendara Okta Ramadhani, Aditya Putra Pratama, Valentinus Artaputra Hermawan, Nada Safira Rizkin, Graciela, Sadira Hani Saputri. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara, dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar yang mengatur pemerintahan negara. Lalu, kedudukan dan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah pengertian Pancasila yang bersifatnya yuridis atau ketatanegaraan. Lalu pengertian Pancasila sebagai dasar negara ada tiga. Yang pertama, sebagai dasar negara yang bersifat abstrak atau universal. Yang kedua, sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang bersifat umum kolektif. Dan yang terakhir, sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus dan konkret. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Valentinus Artaputra akan menjelaskan materi mengenai hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan atas persatuan. Dalam pokok ini, pikiran ini diterima paham negara persatuan. Yang kedua, negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Grace Lea dengan NPM 157. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hubungan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Jadi Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 saling terkait erat sebagai dasar dan titik lahir bangsa. Pancasila sendiri menjadi jiwa dan pedoman bangsa, sementara proklamasi adalah pengakuan kemerdekaan secara hukum dan faktanya. Tanpa Pancasila, proklamasi kehilangan arah, dan sebaliknya, tanpa proklamasi, Pancasila hanya konsep tanpa negara yang menopang. Kemudian selanjutnya, nomor 2 adalah Pancasila di dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UUD 1945 alinea keempat, tercantum Pancasila yang memuat 5 sila yang menjadi dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Yang dimana ini menunjukkan kekuatan yuridis dan ideologis Pancasila yang menjadi tolak ukur hukum dan kebijakan Indonesia. Untuk poin dalam materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Hendara Okta Ramadhani dengan NPM 040. Saya akan menjelaskan tentang materi yang poin ketiga, yaitu penjabaran Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu ada sila pertama, Pasal 29, menjamin ketuhanan dan kebebasan beragama. Yang kedua yaitu ada sila kedua, Pasal 28A sampai 28J, melindungi HAM dan menegaskan kesetaraan. Dan yang ketiga ada sila ketiga yaitu Pasal 1, 32, 35, dan 36. Dan lainnya mengatur persatuan dengan simbol negara dan otonomi daerah. Yang keempat ada Pasal 1 ayat 2, 2, 3, dan 22E. Dan lainnya mengatur demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima ada sila kelima yaitu Pasal 23 sampai 34, yaitu mengatur keadilan sosial, pengelolaan ekonomi, kesejahteraan, dan perlindungan fakir miskin. Yang keempat yaitu ada implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Yang pertama yaitu ada politik, yaitu demokrasi Pancasila berprinsip musyawarah, keadilan, dan pluralisme, yaitu menolak korupsi dan tirani. Yang kedua yaitu ada ekonomi, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang adil dan berkeadilan, mendukung koperasi dan pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu ada sosial dan budaya, yaitu mengedepankan toleransi, penghormatan budaya, dan persatuan dalam keberagaman. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan, yaitu sistem pertahanan rakyat, semesta yang melibatkan seluruh warga, menjunjung hak asasi dan
supremasi hukum. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nada Safaira Rizkin dengan nomor NPM terakhir 098. Pernahkah kalian mendengar yang namanya konsep Pancasila sebagai dasar negara? Kita kalau di pelajaran PKN, Pancasila lebih tepatnya, itu ngajarin kalau Pancasila itu tuh dasar negara. Berulang kali ya kita diajarin. Nah, tau nggak sih apa itu yang integralistik? Jadi, integralistik itu tuh mencangkup semuanya secara utuh dan keseluruhan. Jadi, di sila 1 sampai ke 5, itu semuanya itu berkaitan erat. Makanya kenapa Pancasila itu disebut 5 sila. Dan itu menjadi dasar negara kita sekaligus sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Sifatnya nggak bisa diubah seenak kita loh. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayasa Rana Kaira dengan 3 NPM terakhir 115. Di sini saya akan menjelaskan artikel 1, yaitu hubungan Pancasila dengan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, Pancasila tak hanya berfungsi sebagai cita-cita, tetapi juga sebagai pedoman vital dalam seluruh aktivitas masyarakat dan negara. Sebelumnya, proklamasi kemerdekaan adalah bagian dari praktik pemasaran yang memberikan kesadaran kepada diri sendiri dan dunia bahwa pada saat itu kita telah merdeka menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Proklamasi sendiri bukan sekedar jumlah yang tidak boleh diganggu, tetapi harus dihormati sebagaimana mestinya. Pemberitahuan kepada diri sendiri mengandung konsekuensi bahwa kita siap mempertahankan negara serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih bermakna. Kemudian ada Pancasila dari berbagai aspek kedudukan. Yang pertama ada historis, di mana Pancasila dirumuskan untuk dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Nilai-nilainya digali dari pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dijadikan kesatuan pandangan hidup bangsa. Lalu yang kedua adalah kultural, di mana Pancasila adalah hasil budaya luhur bangsa. Oleh karena itu, wajib diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan untuk menghindari kehilangannya kultur bangsa yang penting. Lalu yang ketiga ada yuridis, di mana Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan mengikat. Segala tatanan hukum dan kehidupan bernegara yang bertentangan harus segera dicabut. Lalu yang terakhir adalah filosofis, di mana nilai Pancasila ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Lalu fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara itu ada 4, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana semua sumber hukum di Indonesia itu berlandaskan dari Pancasila. Lalu cita-cita hukum masih berkorelasi dengan poin 1. Kemudian yang ketiga norma kewajiban, di mana Pancasila merupakan norma yang mewajibkan Undang-Undang Dasar mencakup isi menjaga cita-cita moral luhur rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir sebagai pandangan hidup. Baik, selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi. Jiwa bangsa, dasar filsafat negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila juga menjadi pedoman vital dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Karena mengandung cita-cita moral dan suasana kejiwaan bangsa, Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan proklamasi kemerdekaan yang merupakan titik awal perjuangan menuju kemerdekaan. Dalam perjuangan dari proklamasi, menurut R. Suprapto 2006, antara lain adalah persatuan dan kebersamaan, kemandirian dan kebebasan bertanggung jawab, jati diri keindonesiaan dan kewibawaan, dan prestasi nasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sesuai dengan ketetapan MPRS MPR.
Proklamasi memiliki hakikat sebagai pencetus perasaan mendalam bangsa dan merupakan titik awal kemerdekaan. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang memuat cita-cita luhur dan secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara. Hubungan keduanya bersifat monetis organis yang artinya merupakan amanat yang utuh dan bulat, bukan sekedar fungsional. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah amanat suci dari Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita luhur proklamasi dan mencantumkan Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara dan bangsa. Jadi ketiganya itu berkolerasi antara Pancasila, kemudian dilanjut dengan proklamasi, terus dilanjut juga sama pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hani Nabila dengan NPM terakhir 051. Saya akan menjelaskan materi tentang penjabaran Pancasila dalam UUD NRI tahun 1945. Yang pertama itu ada Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Pancasila ini disahkan pada 18 Agustus 1945 bersama dengan UUD 1945 dan menjadi pemersatu bangsa yang majemuk juga penuh dengan keberagaman. Lalu apa itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945? UUD NRI 1945 adalah konstitusi tertulis dan hukum dasar tertinggi di Indonesia yang memuat pembukaan, pasal-pasal, aturan tambahan, dan peralihan. UUD sendiri sudah mengalami 4 kali amandemen, yaitu pada 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. UUD ini berfungsi sebagai hukum dasar tertulis konstitusi negara sekaligus penjabaran daripada nilai Pancasila. Next. Selanjutnya Pancasila sebagai sumber hukum. Menurut UU nomor 12 tahun 2011 menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang dimana semua aturan perundangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. UUD 1945 merupakan bentuk konkret dari penjabaran nilai-nilai Pancasila. Lalu penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat pasal 29 ayat 1 tentang negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga ada pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Di mana pasal-pasal ini menjelaskan di mana negara mengakui keberagaman agama dan menjamin hak warganya untuk beribadah. Next. Oke, selanjutnya pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat pada pasal 28A sampai 28J yang menjamin hak asasi manusia mulai dari hak hidup, berkeluarga, pendidikan, berpendapat, hingga perlindungan hukum. Dan juga terdapat pada pasal 34 yang menjelaskan akan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pasal-pasal ini menunjukkan pengakuan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1 NKRI. Di mana NKRI sebagai negara kesatuan. Selanjutnya pada pasal 25A, yang menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara. Terdapat juga pada pasal 36A sampai 36C yang mengatur simbol negara seperti bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Lalu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini terdapat pada pasal 1 dan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pasal 22E di mana penyelenggaraan pemilu itu harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pada pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Juga terdapat pada pasal 33 yang menjelaskan tentang perekonomian dan pasal 34 yang menjelaskan akan kewajiban negara menyelenggarakan jaminan sosial, memelihara fakir miskin, dan menjamin layanan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah tentang implementasi dalam pembuatan kebijakan negara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Almira Ramadhani dengan NPM terakhir
1102. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik terbagi menjadi 3 pasal. Yang pertama dalam pasal 26 yang mengatur tentang pengertian warga negara dan penduduk, serta PPH pasal 26 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri atau WPLN. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya dalam pasal 28 yang mengatur tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, yang terbagi menjadi 3 pasal. Yang pertama dalam pasal 27 ayat 2, yang mengatur bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam pasal 34 yang mengatur tentang tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya, yang terbagi menjadi dalam 3 pasal. Yang pertama dalam pasal 29 yang mengamanatkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa diimplementasikan dalam kebijakan yang menjamin kebebasan beragama. Selanjutnya dalam pasal 31 yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang merata dan berkualitas. Selanjutnya dalam pasal 32 yang menyatakan negara menghormati dan melestarikan budaya daerah sebagai kekayaan nasional. Yang terakhir, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3, yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sadira Hanisa Putri dengan NPM terakhir 1007. Saya akan menjelaskan studi kasus kedua, yaitu konflik agama di Aceh Singkil tahun 2015. Konflik ini terjadi karena Indonesia memiliki keberagaman yang besar, sehingga potensi konflik selalu ada. Di Aceh Singkil, ketegangan muncul antara umat Islam dan Kristen karena jumlah rumah ibadah. Kesepakatan tahun 1979 dan 2001 membatasi jumlah gereja dan undang-undang. Seiring bertambahnya jamaat Kristen, dibangun gereja baru yang dianggap melanggar kesepakatan. Peristiwa Aceh Singkil tahun 2015 merupakan konflik bernuansa agama yang berawal dari sengketa perizinan rumah ibadah umat Kristen. Sebagian masyarakat menganggap beberapa gereja di wilayah tersebut berdiri tanpa izin sesuai peraturan daerah. Ketegangan yang telah berlangsung lama akhirnya memuncak pada 13 Oktober 2015 ketika massa melakukan pembakaran sebuah gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Aksi tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia, seorang luka, dan lebih dari 1.000 warga Kristen mengungsi ke Sumatera Utara. Pemerintah daerah kemudian menenangkan situasi, membentuk tim rekonsiliasi, dan memulangkan pengungsi secara bertahap. Namun, peristiwa ini meninggalkan luka sosial yang mendalam serta menunjukkan masih rapuhnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Respon pemerintah. Pemerintah pusat melalui Menteri Agama dan Metropolhukum turun langsung melakukan mediasi. Proses hukum dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Meski demikian, kerukunan antar umat terguncang dan rasa saling percaya melemah. Kemudian, keterkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jika disandingkan dengan sila pertama, kebebasan beragama terlanggar karena umat Kristen kehilangan tempat ibadah. Negara seharusnya menjamin kebebasan beragama setiap warga. Kekerasan dan pembatasan terhadap ibadah umat Kristen bertentangan dengan prinsip ketuhanan serta pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua, tidak tercermin karena terjadi korban jiwa dan pengungsian. Seharusnya tindakan anarkis dan pengusiran warga menunjukkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Setiap individu berhak atas perlakuan adil dan beradab. Sila ketiga, terganggu karena perpecahan antar umat semakin tajam. Konflik ini mengancam keutuhan bangsa. Semangat persatuan seharusnya mengatasi perbedaan, bukan menjadikannya alasan untuk memecah belah. Sila keempat, gagal diwujudkan karena musyawarah tidak ditempuh dan konflik berakhir dengan kekerasan. Perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seharusnya, masalah sosial diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan kekerasan. Lemahnya komunikasi ini menunjukkan kurangnya penerapan prinsip dari sila keempat. Dan yang terakhir, sila kelima, tidak berjalan karena keadilan beribadat tidak dirasakan semua pihak. Keadilan harus berlaku bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Perlindungan yang tidak seimbang terhadap kelompok minoritas mencederai makna sila kelima. Selanjutnya, moderator. Oke, solusi yang didorong, yaitu yang pertama mengutamakan musyawarah dan rekonsiliasi antar umat untuk memulihkan kepercayaan, memberikan rehabilitas dan dukungan bagi korban serta keluarga terdampak, meninjau ulang kesepakatan lama agar sesuai dengan kondisi saat ini. Proses perizinan rumah ibadah dilakukan secara transparan dan adil, melibatkan semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun pemuka agama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar toleransi dan persatuan tetap terjaga. Kasus Aceh Singkil menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar ideologi, tetapi pedoman nyata dalam bertindak dan mengambil kebijakan. Kekhususan daerah seperti Aceh tetap harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pengamalan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, bangsa Indonesia dapat menjaga kerukunan, menghormati perbedaan,
dan memperkuat persatuan nasional. Peristiwa ini menegaskan kembali pentingnya menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Seva Kurnilia dengan 3 NPM akhir 032. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 3, yaitu tentang kasus kenaikan harga BBM. Jadi teman, pada tanggal 3 September tahun 2022, pemerintah resmi menaikkan harga Pertalite, solar, dan Pertamax. Alasan utamanya, karena harga minyak dunia waktu itu lagi tinggi banget hingga 700 triliun. Sementara subsidi energi dan APBN udah bengkak sampai ratusan triliun. Kalau tidak dinaikkan, anggaran negara bisa jebol dan bantuan buat sektor lain jadi terganggu. Kenaikan ini sebenarnya dimaksudkan supaya subsidi lebih tepat sasaran dan keuangan negara tetap aman. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kebijakan ekonomi seperti ini harusnya tetap sesuai nilai Pancasila karena sesuai dengan keadilan sosial dan musyawarah. Dan selanjutnya ada dampak dari kasus tersebut, yaitu kebijakan ini muncul karena harga kebutuhan pokok naik, ongkos transportasi jadi lebih mahal, bahkan biaya produksi usaha kecil juga ikut naik. Inflasi pun terdorong dan akhirnya daya beli masyarakat jadi turun. Kondisi itu membuat masyarakat terutama buruh dan mahasiswa merasa keberatan. Mereka kemudian turun ke jalan buat menyampaikan aspirasi lewat aksi demonstrasi di berbagai kota. Aksi demo ini adalah bentuk hak menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi, asalkan dilakukan dengan cara damai dan beradab. Ini sesuai dengan nilai kemanusiaan dan musyawarah dalam Pancasila. Next. Solusi dari kasus tersebut untuk mengurangi dampak kenaikan BBM, pemerintah menyalurkan bantuan seperti BLT BBM, memberi subsidi transportasi, dan juga mendorong penghematan energi serta percepatan penggunaan energi terbarukan. Semua itu dilakukan supaya masyarakat kecil tetap terlindungi. Di sisi lain, masyarakat termasuk kita sebagai mahasiswa bisa berperan dengan cara mendukung kebijakan yang adil, mengedukasi orang sekitar soal bantuan, pemerintah ikut mengawasi supaya bantuan tepat sasaran, dan menerapkan gaya hidup hemat energi. Jadi, penyelesaian masalah ini tidak cuma tugas pemerintah, tapi juga hasil kerjasama seluruh masyarakat sesuai dengan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan yang diajarkan Pancasila. Cukup sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3B. Saya Valentius Artaputra dan juga kelompok 3B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.